Fimi oicha isina iduha svientego. Amen. Nih benje pohvolone Yesus Kristus i Maria Safsejevica. Fratres carissimi, teiterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kita melanjutkan katekesi kita dan kali ini tentang sedikit catatan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Konon ini kata-kata dari Presiden Soekarno ya. Correct me if I'm wrong. Maka untuk kesempatan ini, katekesi kita saya beri judul Jangkar di Tengah Badai. Sejarah bagaimana wewenang Paus menjaga gereja. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Ya. Apakah wewenang Paus atau otoritas kepausan hanyalah ciptaan abad pertengahan? Apakah uskup Roma baru menjadi penting setelah gereja memiliki kekuasaan politik? Ataukah sejak awal gereja telah mengenal Roma sebagai pusat rujukan ketika iman mulai diguncang oleh pemberontakan, ajaran sesat, dan kekacauan doktrinal? Pertanyaan ini penting saudara-saudariku sebab banyak kritik terhadap gereja Katolik lahir dari gambaran yang terlalu sederhana. Seolah-olah kepausan hanyalah proyek politik, sejenis kerajaan rohani yang muncul belakangan, dan narasi ini terdengar sangat-sangat menarik, tetapi terlalu miskin untuk menampung fakta sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tentu saja, sebagian sejarawan dan beberapa tradisi Kristen lainnya menafsirkan perkembangan wewenang Paus secara berbeda. Oke, ada yang melihatnya lebih sebagai hasil proses historis dan dinamika sosial politik, bukan mandat ilahi sejak awal. Di sisi lain, ada juga yang berargumen bahwa peran Paus baru diperkuat saat gereja Katolik memiliki posisi dominan di dunia Barat, dan bahwa primasi Roma dalam sejarah awal tidak pernah dimaksudkan sebagai otoritas universal yang mengikat seluruh umat Kristen. Oke. Para apolog Katolik biasanya menanggapi sanggahan ini dengan menunjukkan bukti-bukti konsisten mengenai peran khusus dan pengaruh moral Roma sejak masa para rasul. Juga fakta ingat bahwa banyak situasi krisis teologis terbesar memang melihat Roma berperan sebagai pusat acuan yang dipercaya untuk menjaga kesatuan dan ortodoksi iman. Ortodoksi itu artinya ajaran yang lurus. Tapi kalau sejarah gereja dibaca dengan jujur, ingat dengan jujur, tampak bahwa sejak masa paling awal, Roma tidak dipandang sekedar sebagai salah satu gereja lokal. Roma punya posisi khusus sebagai jangkar kesatuan. Bukan karena kemewahan istana, melainkan karena warisan Peter and Paul, Petrus dan Paulus. Karena kesaksian darah para martir, dan karena peran mereka dalam menjaga iman apostolik. Nah, dasar biblisnya sudah jelas. Dalam Matius bab 16 ayat 18-19, Kristus berkata kepada Petrus, "Tu est Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam." Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, simbol otoritas pengikatan dan pelepasan. Dalam Yohanes bab 21 ayat 15-17, Kristus yang bangkit mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Maka, dalam iman Katolik, Petrus bukan hanya tokoh masa lalu. Dia adalah prinsip pelayanan kesatuan yang berlanjut. Ingat, prinsip pelayanan kesatuan yang berlanjut di dalam gereja, karena gereja sendiri tidak berhenti pada abad pertama. Ya kan? Sejarah awal memberi bukti yang menarik. Sekitar tahun 96 Masehi, gereja Korintus mengalami kekacauan internal. Beberapa presbiter yang sah disingkirkan. Lalu muncullah surat dari gereja Roma yang dikenal sebagai
surat pertama Clemens. Yang menarik bukan hanya isi suratnya, tetapi nadanya, the tone of the letter. Roma tidak menulis sekedar sebagai sahabat yang memberi saran ringan. No. Roma menegur, mengoreksi, dan meminta agar keterlibatan apostolik dipulihkan. Ketertiban maksudnya, bukan keterlibatan. Ketertiban apostolik itu dipulihkan. Tentu saja, dalam dunia akademis, surat Clemens ini sering menjadi ajang perdebatan. Ada yang menafsirkan surat ini sebagai manifestasi awal dari wewenang yurisdiksi Roma atas gereja lain, sementara yang lainnya melihatnya hanya sebagai tindakan moral persaudaraan tanpa klaim otoritas formal. Tapi, dari kacamata apologetika Katolik, fakta bahwa gereja lain mau menerima surat teguran dari Roma, bahkan pada masa sangat awal ketika sebagian rasul baru saja wafat, adalah indikasi kuat bahwa Roma sudah memiliki posisi khusus sebagai penjaga kesatuan dan tata gereja, Ordo Ecclesiae. Kendati pun diskusi akademis tetap terbuka, nilai apologetis surat Clemens terletak pada keberaniannya berbicara dengan otoritas dan diterima sebagai suara penting, menampakkan pola intervensi Roma dalam menjaga ortodoksi sejak permulaan sejarah gereja. Ya kan? Inilah fakta yang sulit untuk diabaikan. Pada akhir abad pertama, ketika beberapa rasul atau murid langsung para rasul masih hidup dalam ingatan gereja, Roma sudah tampil sebagai pihak yang punya kepedulian dan otoritas moral terhadap gereja lain. Gereja partikular ya. Bukan denom lain. Ya. Korintus bukan wilayah administratif Roma, ya kan? Dalam arti modern. Tapi Roma merasa bertanggung jawab. Dan di sini kita melihat bentuk awal primasi. Belum memakai bahasa yuridis abad pertengahan, tetapi sudah bekerja sebagai prinsip koreksi dan kesatuan. Primasi itu berasal dari bahasa Latin ya. Primus itu artinya yang pertama, the first. Jadi primasi, kepertamaan, begitu, keutamaan. Dalam bahasa Indonesia kata pertama itu sinonim dengan utama ya, pertama dan utama. Nah, itu primasi, kepertamaan dan keutamaan, primasi. Nah, abad kedua memperjelas arah itu. Santo Ignatius dari Antioquia dalam perjalanannya menuju kemartiran di Roma menyebut gereja Roma sebagai gereja yang memimpin dalam kasih. Dan ungkapan ini juga sering diperdebatkan dan ditafsirkan dengan beragam nuansa oleh para scholars, sarjana, dan tradisi Kristen lain. Ada yang melihatnya sebagai penegasan keutamaan moral dan doktrinal Roma di antara gereja-gereja lain, sementara yang lainnya menafsirkan lebih sebagai penghormatan umum tanpa mengimplikasikan otoritas yurisdiksi khusus. Tapi satu hal jelas. Ignatius berbicara tentang Roma dengan hormat yang khas. Kepada gereja-gereja lain, dia memberi banyak nasihat dan koreksi. Kepada Roma, nadanya berbeda. Roma dipandang memiliki martabat khusus dalam persekutuan gereja. Fakta berbicara. Kesaksian yang lebih eksplisit muncul dalam Santo Irenaeus dari Lyon pada abad kedua. Dalam Against Heresies, ketika melawan Gnostisisme, Irenaeus menunjuk Roma sebagai gereja yang memiliki asal-usul apostolik unggul karena didirikan oleh Petrus dan Paulus, Pedro y Paulo. Bagi dia, Irenaeus ini, untuk membuktikan iman yang benar, orang tidak perlu mengejar ajaran rahasia, bisikan mistik, atau silsilah guru-guru gelap. Cukup lihat suksesi apostolik yang nyata, publik, dan dapat dilacak. Dalam konteks itu, Roma menjadi rujukan utama. Dan ini penting, gereja tidak menjaga iman dengan fantasi spiritual. Gereja menjaga iman dengan memori apostolik yang hidup. Siapa menerima iman dari siapa, siapa ditabiskan oleh siapa, dan ajaran mana yang tetap sama sejak para rasul. Melawan Gnostik yang menjual wahyu rahasia,
Gereja menjawab dengan suksesi terbuka. Iman Katolik bukan gosip rohani di ruang gelap, kayak gosipnya John Calvin itu. Dia adalah kesaksian publik yang bisa diuji dalam sejarah. Saya berani menyatakan John Calvin itu dipengaruhi oleh Gnostisisme. Bantah kalau bisa. Lalu datanglah badai besar abad keempat, Arianisme. Arius ini mengajarkan bahwa putra tidak bukan sungguh-sungguh Allah sejati, melainkan sekedar makhluk tertinggi. Dan ini bukan perbedaan kecil, saudara. Kalau Kristus bukan Allah sejati, maka keselamatan runtuh dari dalam. Karena apa? Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia secara tuntas. Konsili Nikea tahun 325 menegaskan bahwa putra sehakikat dengan Bapa. Kendati pun tidak ada ayatnya. Homoousios. Tapi setelah konsili, pertarungan belum selesai. Banyak wilayah timur terguncang. Para uskup terpecah. Politik kekaisaran ikut bermain. Dalam situasi itu, Santo Athanasius dari Alexandria itu sekarang Mesir modernnya, menjadi pembela besar iman Nikea. Dia dikejar, diasingkan, dan difitnah. Kayak Allegro ya. Kemana dia mencari perlindungan? Ya ke Roma. Di bawah Paus Julius pertama, Roma menjadi tempat bernaung bagi pembela ortodoksi. Di sini terlihat lagi pola yang sama. Ketika badai doktrinal mengguncang gereja, Roma tampil sebagai jangkar. Bukan berarti setiap paus dalam sejarah adalah manusia sempurna tanpa cacat celah Maria Immaculata, Superman dari planet luar angkasa. Bukan berarti setiap masa bebas dari intrik, masa waktu, setiap kronologi. Tapi penting juga dicatat, ada saat-saat ketika otoritas Roma sendiri menjadi bahan perdebatan atau ditolak. Ya. Misalnya pada abad kedua, jemaat-jemaat di Asia Kecil, Turki sekarang, menolak keputusan Paus Victor pertama mengenai tanggal perayaan Paskah. Pada abad kelima, persoalan antara Roma dan gereja-gereja timur tentang berbagai masalah doktrinal serta kepemimpinan memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap primasi Roma tidak selalu mulus dan seragam di seluruh dunia Kristen. The realm of Christianity. Bahkan dalam konsili Chalcedon, meski suara Roma dihormati, tetap muncul perdebatan tajam tentang cara otoritas dijalankan dan batas-batasnya. Semua ini menunjukkan sejarah wewenang Roma tidak bergerak secara lurus tanpa tantangan. Tetapi dalam perkara iman yang menentukan, tahta Roma berulang kali muncul sebagai titik orientasi. Berulang kali, cek saja, baca sendiri. Sejarah tidak meminta kita percaya pada romantisme. Sejarah menunjukkan pola. Pola itu apa? Kayak di HP kalian ada pola untuk buka ini layar kan? Kasih pola dulu. Cek, begitu. Bagi praktek apologetika, kompleksitas dan dinamika sejarah ini penting untuk diakui secara jujur, kompleks dan dinamis. Dalam berdialog dengan pihak lain, kita bisa menunjukkan bahwa iman Katolik tidak menutup-nutupi ketegangan atau keberatan yang pernah muncul mengenai kepausan ataupun mengenai ajaran-ajaran lainnya. Justru dengan mengakui adanya nuansa, perdebatan, dan tantangan yang terjadi di sepanjang sejarah, argumen Katolik menjadi lebih dewasa dan kredibel. Sejarah gereja tidak menawarkan gambaran hitam putih atau narasi yang disederhanakan. Sebaliknya, saudara-saudara, sejarah itu memperlihatkan bahwa klaim Katolik tentang primasi Petrus dipahami dan dihidupi melalui berbagai proses dialog, penolakan,
dan penerimaan secara berulang. Prang. Istilahnya baku naik dulu. Ya. Maka dalam apologetika, pengakuan akan sisi-sisi kompleks ini menjadi kekuatan tersendiri. Bukan untuk meniadakan otoritas Roma, tetapi untuk menunjukkan bahwa otoritas itu bertahan dan terus-menerus diuji dan diperkaya oleh tradisi hidup gereja sendiri. Bukan didasarkan pada klaim kosong atau romantisme sejarah, kayak slogan-slogan itu. Dan pola itu menjadi semakin jelas dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Gereja berhadapan dengan persoalan besar tentang Kristus. Apa itu? Bagaimana memahami Yesus Kristus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia, Deus Verum, de Deo Vero, Perfectus Deus, Perfectus Homo, Deus Verum, Hominus Verum. Paus Leo Agung menulis surat teologis terkenal, Tome of Leo, kepada Flavianus. Surat itu menjelaskan iman kristologis secara tajam. Satu pribadi Kristus dalam dua kodrat, ilahi dan insani, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa pembagian. Ketika surat itu dibacakan di Konsili Kalsedon, para bapak konsili menyambutnya dengan ungkapan terkenal, Petrus telah berbicara melalui Leo. Yang puas nanti cari teks supaya bantah. Tentu saja kalimat ini tidak boleh dibaca secara dangkal ya. Seolah-olah para uskup menjadi robot tanpa akal, menjadi boneka pencet begitu. Konsili itu tetap berdiskusi, menimbang dan merumuskan. Tapi penerimaan terhadap Tome of Leo menunjukkan bahwa suara Roma dipandang punya bobot apostolik yang khas dalam menjaga iman gereja. Sekeren itu kan? Ya. Dari sini kita melihat bahwa otoritas wewenang paus bukanlah mesin penindas intelektual. No. Otoritas paus bukan palu besi yang mematikan akal budi. Dalam bentuknya yang sehat, wajar, primasi Petrus adalah pelayanan terhadap kebenaran dan kesatuan. Paus bukan pemilik gereja, bro. Kristuslah pemilik gereja. Paus adalah pelayan kesatuan gereja, penjaga agar kawanan tidak tercerai-berai oleh ajaran yang berubah mengikuti angin zaman. Oh, kemanakah arah perahu? Tiada angin membantu. Tentu saja, saudara-saudara, sejarah kepausan tidak selalu bersih dari luka. Tentu saja, ada paus yang lemah lembut le. Ada masa gelap, yes. Ada intrik politik, Katolik yang jujur tidak perlu menutupi itu. Tetapi kelemahan manusiawi para pejabat gereja sama sekali tidak membatalkan struktur yang diberikan Kristus. Memangnya mereka berdosa langsung Kristus langsung jadi kolaps kayak gitu. Ya. Justru sebaliknya, kalau gereja hanya bergantung pada kesalehan pribadi para pemimpinnya, gereja sudah lama hancur. Yang mengherankan bukan bahwa ada badai dalam sejarah gereja. No. Yang mengherankan adalah bahwa kapal ini tidak tenggelam. Ya. Dan disinilah letak kekuatan argumen Katolik. Gereja tidak berdiri di atas jenius pribadi para teolog, S25 Ultra, dokter sana sini, dokter kesana kemari. Gereja tidak bergantung pada selera mayoritas. Oh, kami sudah bertumbuh dan berkembang. Gereja tidak berubah menjadi pasar tafsir. Ayo, tafsir gua paling benar. Di mana setiap orang membuka kios doktrinnya sendiri, ditawarkan dengan modal kamera dan mikrofon terbaru dan termahal. Gereja memiliki struktur memori, otoritas, dan suksesi. Dan dalam struktur itu, Roma berfungsi sebagai pusat kesatuan yang historis, apostolik, dan doktrinal.
Ini berbeda dengan tradisi Protestan, perlu kita sebut jelas, yang lebih menekankan otoritas kitab suci dan kebebasan individu atau komunitas dalam menafsirkan iman. Juga beda dengan gereja Ortodoks Timur yang menghargai konsili-konsili dan kesatuan para patriark sebagai prinsip otoritas tanpa primasi tunggal yang mutlak. Itu bedanya. Tapi baik Protestan maupun Ortodoks sering mengajukan keberatan terhadap primasi kepausan. Kita tahu, kaum Protestan ini biasanya berargumen bahwa tidak ada bukti eksplisit di Perjanjian Baru bahwa Petrus mewariskan otoritas tunggal kepada penerusnya di Roma dan bahwa gereja seharusnya selalu kembali kepada kitab suci sebagai satu-satunya norma tertinggi. Ya, ini diulang sampai kita bosan. Dalam dialog apologetika, penting untuk menunjukkan bahwa sejak awal gereja melihat pentingnya tradisi apostolik hidup dan struktur otoritas yang teruji dalam sejarah. Bukan hanya teks yang bisa ditafsirkan berbagai macam. Sementara itu dari Protestan. Dan saudara-saudari Ortodoks Timur menolak konsep primasi yurisdiksi universal dari Paus dan lebih memandang primasi sebagai kehormatan di antara yang sederajat. Primus inter pares. Itu bahasa Latin yang artinya yang pertama di antara yang lain. Mereka sering mengutip sejarah konsili ekumenis dan praktik gereja perdana yang lebih bersifat kolegial. Nah, dalam menjawab keberatan ini, apologis Katolik bisa menunjukkan bahwa kendati pun, meskipun, walaupun terdapat perbedaan cara pandang, bukti historis tetap menunjukkan adanya peran istimewa Roma sebagai penentu dalam momen krusial krisis iman dan ortodoksi. Sebagaimana tercermin dalam intervensi Roma pada berbagai konsili. Ya. Nah, dengan membandingkan model-model ini, model Katolik, model Protestan, model Ortodoks Timur, kita melihat bahwa pemahaman Katolik tentang wewenang Paus, otoritas Paus, menekankan kesinambungan historis dan struktur kesatuan yang melampaui sekedar interpretasi pribadi atau kolektif. Ya. Jadi, ketika dunia modern sekarang ini mencurigai otoritas, kita perlu bertanya dengan jujur. Tanyakan dengan jujur. Apakah tanpa otoritas manusia sungguh menjadi lebih bebas? Ataukah dia hanya berpindah dari satu otoritas yang kelihatan kepada 1000 otoritas tersembunyi? Algoritma, opini viral, ideologi, emosi massa, dan guru-guru digital yang tidak punya akar sama sekali. Model cuma mikrofon dan kamera. Gereja membutuhkan batu karang, bukan karena umat Katolik lemah berpikir, tetapi karena kebenaran perlu dijaga dari pembusukan. Iman membutuhkan rumah, bukan sekedar tenda opini yang dipasang lalu dibongkar lagi, dipasang dibongkar lagi, pasang dibongkar lagi. Seperti Luther, pasang habis, Calvin datang bongkar. Calvin pasang habis, Zwingli datang bongkar, lalu Arminian datang bongkar. Bongkar terus, pasang, bongkar, pasang, bongkar, pasang. Ngapain aja kalian? Iman membutuhkan rumah, bukan sekedar tenda opini. Tradisi membutuhkan tubuh, bukan sekedar kenangan. Kitab suci membutuhkan gereja yang membacanya dalam kesinambungan iman para rasul, bukan sebagai teks yatim piatu yang diseret ke sana kemari oleh setiap penafsir. Wewenang Paus dalam terang sejarah bukanlah kecelakaan politik abad pertengahan. Ini adalah perkembangan organik dari mandat Petrus yang sejak awal tampak dalam kehidupan gereja. Roma menegur Korintus, Roma dihormati Ignatius, Roma dijadikan rujukan Irenaeus, Roma melindungi Athanasius, Roma berbicara melalui Leo di Chalcedon. Di tengah badai, kapal membutuhkan jangkar, bukan?
Di tengah perpecahan, gereja membutuhkan prinsip kesatuan. Di tengah banjir tafsir, iman membutuhkan batu karang. Itulah makna terdalam pelayanan Petrus. The Petrine Office. Bukan menggantikan Kristus, tetapi menjaga kawanan Kristus tetap berada dalam satu iman, satu tubuh, satu pengharapan. Keep calm and stay away from Petrus-Petrusan. Petrus KW maksudnya. Pinalehentana le ufufbian, mamfania pinat neo hoto Israel.